Oke, saya mulai ya. Jadi untuk yang hidrostatis, kayak hidrostatis di sini itu diilustrasikan oleh gambar 328 ini. Jadi kita punya sebuah bidang ya. Jadi ini ada bidang yang berwarna coklat ini dia berada di dalam air gitu ya. Jadi airnya di sini yang berwarna biru gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ya, permukaan dari benda ini ya, itu mengalami tekanan gitu ya, tekanan yang berbeda-beda. Jadi yang warna hijau di sini, dia menunjukkan distribusi tekanan dari, permukaan benda yang ada di dalam air gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan semakin ke bawah ya, di sini tekanannya semakin besar. Nah kemudian dari benda ini ya, untuk menganalisis berapa besar tekanan ya yang terjadi di permukaan itu, maka di sini dibuat tampak depannya ya. Jadi ini kan yang berwarna coklat di sini dia masih tampak samping ya. Jadi kalau tampak depan di sini bentuknya seperti ini gitu. Nah, kemudian, di sini ya dimisalkan permukaannya itu, eee, kita ambil permukaan yang kecil ini ya, kita menggunakan diferensial lagi gitu. Nah, kemudian untuk mencari tekanan yang ada di luasan ini, itu kan otomatis kita menggunakan sama ya, menggunakan persamaan dasar yaitu P itu sama dengan rho GH, seperti itu. Jadi, karena di sini ada tekanan atmosfer ya, maka di sini juga diperhitungkan juga ya, P ini sama dengan P0 ditambah rho GH, harusnya kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, karena dia permukaannya ini di sini dia miring ya, dia itu miring, jadi dia untuk mencari nilai H itu kita menggunakan konsep trigonometri gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat karena dia bendanya ini miring, jadi dia membentuk sudut gitu ya dengan permukaan dari laut ini gitu. Nah, sudutnya di sini itu adalah theta gitu. Nah, seperti yang kita tahu sin theta itu kan rumusnya adalah sin demi gitu ya, depan dibagi dengan miring gitu. Jadi depan itu sendiri itu adalah H-nya gitu. Jadi di sini H itu sama dengan Y ya dari sini yang miring dikalikan dengan sin theta seperti itu. Makanya untuk ilustrasi ini H-nya itu diganti dengan Y sin theta seperti itu ya. Jadi sampai sini bisa dipahami ya. Sabu. Ya, oke. Jadi itu adalah P-nya di sini itu adalah rho G Y sin theta gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya, misalnya kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah permukaan kan yang kita punya, kemudian di sini kan adalah sebagian kecil yang tadi kita observasi, itu kan sebenarnya hanya, eee, luasan atau tekanan yang bekerja pada luasan kecil itu ya, pada luasan dA gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari luasan pada keseluruhan permukaan, otomatis kita harus menggunakan konsep integral gitu ya. Jadi, diintegralkan ya di sini untuk mencari keseluruhan, tekanan yang bekerja pada, permukaan ini. Jadi di sini, eee, F resultan gitu ya. Jadi F sendiri kan rumusnya adalah P dikalikan dengan A ya, karena tekanan itu adalah, eee, gaya itu adalah sorry, tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Jadi gaya sendiri itu adalah, tekanan dikalikan dengan luasan gitu. Jadi F resultan gitu ya, F resultan itu adalah maksudnya, gaya ya, gaya total yang bekerja di permukaan itu adalah integral dari P, yang mana P-nya itu adalah ini ya, PO ditambah rho GH atau rho GY sin theta dikalikan dengan, dA gitu. Ya, jadi itu adalah rumus F resultan gitu ya. Jadi, bisa dilihat F resultan di sini, dia itu posisinya, tidak berada di benar-benar di tengah, permukaan benda gitu ya, tapi dia justru ada agak ke bawah gitu ya. Jadi F resultan sendiri pengertiannya itu adalah, gaya keseluruhan yang bekerja di, permukaan benda ini gitu. Nah, F resultan sendiri itu, ada di agak bawah posisinya dari permukaan. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa semakin, besar tekanan, semakin besar kedalaman, maka di sini tekanannya juga akan semakin besar, maka resultannya di sini tidak benar-benar di tengah, tapi agak, di bawah, seperti itu. Jadi, itu adalah F resultan gitu ya. Jadi F resultan sendiri kalau ditarik garis ke bawah, di sini dia menunjukkan center of pressure gitu ya, center of pressure.
Kemudian kalau misalnya sentroid sendiri itu adalah titik titik tengah permukaan gitu ya. Titik titik tengah permukaan itu ditunjukkan oleh P average ini sendiri. Seperti itu. Jadi ini ya perbedaannya antara bagaimana kita melihat eh, gaya yang bekerja pada permukaan benda yang tenggelam seperti itu. Jadi bukan hanya dinding ya, tapi di sini ada benda yang tenggelam dan dia di sini membentuk sudut dengan permukaan seperti itu. Jadi ini adalah rumusnya ya, yang tadi seperti saya bilang, P itu sama dengan P 0 ditambah rho GH, tapi hanya diganti dengan Y sin theta, seperti itu. Nah, kemudian karena dia di sini, tujuannya adalah untuk mencari F resultan ya, karena di sini adalah masih yang diferensial, maka kita harus mengintegralkan. Nah, ketika diintegralkan, maka di sini persamaan kita menjadi sebagai berikut ini ya. Jadi P0A ditambah rho G sin theta integral, YdA gitu ya. Nah, integral dari YdA itu sendiri itu sama dengan ini ya. Jadi YC ya sama dengan 1/A dikalikan integral A YdA. Nah, YC ini kemudian akan kita substitusikan gitu ya. Substitusi kemana? Substitusi ke atas ini. Gitu. Jadi otomatis hasil akhirnya itu adalah sebagai berikut ya. Jadi P0 ditambah rho GHC dikalikan dengan A. Atau di sini P0 ditambah rho GHC ini adalah P yang ada di titik center. Yang mana titik centernya itu adalah di sini ya. Kemudian sorry, titik senternya ada di sini ya, PC-nya. Kemudian dikalikan dengan A, gitu. Maka di situ kita dapatkan adalah F resultan, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan ya, kalau misalnya belum paham. Ini memang agak rumit ya, tapi pelan-pelan aja, jadi pasti bisa ya, misalnya pelan-pelan. Jadi yang penting di sini kalian memahami konsepnya ya, konsep dari eh, gaya hidrostatis itu sendiri gitu. Nah, saya lanjutkan kalau gitu ya. Jadi kalau F resultan di sini kan kita sudah dapat hasilnya adalah P average dikalikan dengan A seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika misalnya kita eh, hitung lagi gitu ya, kita kalkulasi lagi di sini, maka di sini ada dua jarak gitu ya yang kita ketahui. Yang pertama adalah YC. Jadi kalau YC itu sendiri kan dia adalah jarak dari sentra permukaan terhadap di sini tegak lurus dari permukaan gitu. Nah, kemudian ada juga YP gitu. Nah, YP ini adalah jarak dengan center of pressure gitu ya, center of pressure. Nah, YP ini mencarinya seperti apa gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah sebagai berikut. Jadi YP dikalikan dengan FR, kemudian FR-nya tadi itu adalah yang di atas ya, integralnya. Yang mana FR? Nah, ini integral ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini ada integral Y kuadrat TA. Nah, ini eh, sepertinya akan kalian dapatkan di matematika 1 atau 2 ya. Jadi kalau ada integral Y kuadrat TA di sini itu kan sama dengan inersianya gitu. Jadi di sini ada double second moment of inertia gitu ya yang akan diperhitungkan juga untuk mencari si YP gitu tadi gitu. Nah, maka di sini setelah berbagai macam perhitungan ya, maka di sini YP itu adalah sama dengan berikut ya. YC ditambah second moment dibagi YC dikalikan dengan A seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, jadi YP ini kan jarak ya, jarak antara titik pusat tekanan gitu ya di ya titik pusat tekanan dengan permukaan sini ya, dengan permukaan air laut seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya bentuk-bentuk gitu ya. Jadi bentuk-bentuk permukaan itu kan ada berbagai macam gitu ya. Ada yang persegi, ada yang bulat, ada yang elips gitu. Nah,
Kalau kita lihat di sini, second moment of inertia-nya itu sudah diketahui gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari ribet gitu ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja rumus ini. Kalau misalnya kita ingin menghitung jarak ini ya, jarak y-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada juga sebuah kasus di mana kalau misalnya perseginya di sini itu atau plate-nya itu dia miring atau dia datar atau vertikal, itu tuh juga akan menghasilkan perhitungan gaya hidrostatis yang berbeda seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kita lihat ya, nah contohnya adalah sebagai berikut. Nah ini kan kalau kita tahu ini plate-nya dia miring ya. Jadi dia itu tilted gitu, dia membentuk sudut dengan permukaan gitu. Nah, untuk mencari F resultannya ya dengan memperhitungkan apa itu namanya si YP gitu ya, yang mana YP itu kan butuh momen inersia ya, itu rumusnya menjadi sebagai berikut gitu ya. Jadi eh, FR yang mana warna hijau di sini ya, itu sama dengan P0 ya ditambahkan dengan harusnya kan ditambahkan dengan rho GH ya, tapi hanya di sini diganti dengan S ditambahkan dengan B per 2 dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan AP. Nah, perhitungan ini tuh dari mana? Ya, perhitungannya dari sini ya, karena seperti yang kita tahu ya, ini kan kita butuh untuk mencari rho GH ya, tapi hanya kan diganti dengan si YP ini gitu. Jadi YP diketahui itu kalau dari rumusnya untuk yang persegi panjang itu adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi di sini kita tinggal memasukkan saja S ditambahkan dengan P per 2 ditambahkan dengan di sini adalah inersianya. Seperti itu. Nah, setelah disederhanakan ya persamaan ini, maka F resultannya itu adalah menjadi sebagai berikut. Jadi ini adalah untuk yang tilted, untuk yang miring gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang vertikal seperti ini, maka bisa dilihat di sini dia tidak ada sin theta gitu ya. Nah, kalau misalnya dia di sini horizontal, nah di sini lebih mudah lagi ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa distribusi temperatur tekanannya kan dia sama semua gitu ya. Jadi untuk ketinggiannya pun dia tidak bervariasi. Jadi tinggal dimasukkan saja hanya berapa itu tuh untuk yang horizontal. Tapi untuk yang vertikal dan juga tilted di sini kita tidak bisa serta-merta memasukkan nilai H gitu ya. Jadi hanya harus diganti dengan ini ya kalau yang tilted S ditambah B berdua dikalikan dengan sin theta. Sedangkan kalau misalnya vertikal di sini dia tidak menggunakan sin theta seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin ya terkait gaya hidrostatis. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Jadi sudah paham insya Allah. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, ini contoh soal yang kemungkinan nanti akan kalian bahas ya ketika presentasi. Dan ini dia menggunakan konsep dari gaya hidrostatis gitu. Jadi di sini silahkan nanti dipresentasikan gitu ya. Silahkan kalian pahami, kalian hubungkan gitu ya dengan rumus yang sudah kita pelajari dengan eh, pengaplikasiannya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sini kan ada luasan ya. Kita diminta untuk mencari hydrostatic force pada pintu mobil gitu. Nah, kemudian di sini eh, yang perlu diketahui pintu mobilnya di sini adalah orientasinya ya. Jadi orientasinya dia adalah horizontal, vertikal, atau tilted gitu. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di sini, ini orientasinya seperti apa? Tilted, horizontal, atau vertikal? Silahkan dijawab. Halo? Aduh, kok nggak ada suaranya ini? Horizontal mungkin. Ya, bagaimana orientasinya? Suaranya kok tidak terdengar? Halo? Mungkin yang lain yang bisa membantu ini ya, menjawab.
Jadi ini kita lihatnya dari pintu mobilnya aja ya. Tadi kan kayak hidrostatis ada macam-macam ya. Ada yang vertikal, horizontal, kemudian miring gitu. Nah, kalau yang seperti ini nih berarti seperti apa? Halo. Horizontal, Bu. Oh, horizontal ya. Vertikal, Bu. Oke, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Sebentar. Iya, Zidan, sini aja. Nanti lagi ngajar. Tadi Ibu mau ujian. Iya, nanti lagi ngajar. Zidan main aja di atas. Itu remote-nya di situ. Tahu. Zidan jangan rame ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan pintunya ya, yang diobservasikan di sini adalah pintunya ya. Pintunya di sini dia punya permukaan sebagai berikut gitu ya. Otomatis kalau dilihat di sini orientasinya adalah yang vertikal gitu ya, bukan yang horizontal. Kalau misalnya horizontal itu contohnya adalah permukaan yang mungkin di atasnya mobil ini ya. Ini adalah horizontal gitu. Tapi kalau dia berdiri seperti ini ya, tegak, maka di sini adalah vertikal gitu ya. Jadi kalau misalnya vertikal otomatis di sini kan tekanannya kan beda-beda ya semakin ke dalam. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan yang cocok gitu ya, yang mana persamaannya adalah sebagai berikut. Ya, nanti silahkan dilanjutkan lagi ya untuk menyelesaikan ini contoh soalnya. Oke, tunggu sebentar ya. Presiden. Bisa ini kayak ini sekaligus. Udah. Kok apa ini baterai? Jangan gede-gede ya suaranya. Aku masih mengajar. Yo, yo. Ini jaringan. Hah? Kok ini bukan, Boy? Maksudnya? Nah, udah itu. Nih. Mau lihat sticky. Yang rame-rame sih, Dan. Ya, ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, tadi kita sudah mempelajari gaya hidrostatis pada permukaan yang tenggelam gitu. Nah, di sini ada lagi jenis yang lain ya. Ini adalah gaya hidrostatis untuk permukaan dari benda yang berbentuk eh, melingkar gitu ya atau curve di sini. Jadi dia bentuknya bukan persegi panjang atau persegi atau permukaan gitu ya, tapi di sini kita lihat dia bentuknya itu ada lengkungannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, contohnya untuk ilustrasinya ada di gambar 3.36 ya. Jadi di sini ada dinding ya. Dinding itu kan tidak selalu kotak tegas gitu ya, tapi dia juga ada lengkungannya. Ada curve surface-nya gitu. Nah, curve surface-nya di sini otomatis memiliki menerima tekanan hidrostatis ya dari airnya gitu. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, ini menggunakan F resultan gitu. Nah, tadi kan kita sudah menghitung ya F resultan itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi kan permukaan itu ada yang horizontal, ada yang vertikal gitu ya. Jadi untuk yang horizontal di sini dia menerima gaya FY gitu ya. Jadi FY, kemudian untuk yang vertikal di sini ada gaya FX gitu. Nah, F resultan itu sendiri itu berarti kan perhitungan dari penjumlahan FY dan juga FX seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada FX, ada FY gitu ya, yang mengenai si dinding yang berbentuk melingkar ini. Seperti itu. Nah, contoh soalnya itu bisa dilihat di sini ya. Jadi rumusnya itu pada umumnya sama semua gitu ya. Sama semua kita pakai rho GH. Nah, yang membedakan di sini itu adalah bagaimana hanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu ya untuk H itu ada yang kalau misalnya untuk melingkar otomatis di sini akan memperhitungkan dari lingkarannya ya, lingkaran yang mengenai permukaan airnya seperti itu. Jadi di sini ada R kuadrat dikurangi dengan pi R kuadrat per 4 gitu.
Jadi kalau kita lihat juga ya di sini selain ada FY yang bergerak ke bawah, sorry ke atas, dia juga ada gaya yang berlawanan gitu ya, di mana di sini ada W yang ke bawah. Nah, yang W ke bawah itu tuh adalah dari gaya gravitasi dari fluidanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mencari F total, contohnya adalah di sini gitu ya, kita harus memperhitungkan juga antara FY dan juga W gitu ya. Karena FY dan W ini memiliki arah yang saling berkebalikan, maka di sini dia akan selisih gitu ya. Jadi untuk F resultannya di sini kita menggunakan akar dari masing-masing kuadrat F horizontal dan juga vertikal. Kalau horizontal ini berarti yang Fx gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang vertikal itu dia yang berdiri gitu. Jadi kalau kita tahu ya fx horizontal itu kan dia ya tinggal rho GH saja gitu ya. Cuman karena di sini dia bentuknya itu adalah lingkaran, maka di sini ada jari-jarinya gitu ya. S itu ditambahkan dengan R per 2. Ini adalah S, kemudian ditambahkan dengan R per 2. R per 2 itu adalah ini ya, sebelah sini. Gitu ya. Ini adalah untuk fx, kemudian ini adalah untuk yang f vertikal gitu. Jadi ini adalah contoh soal untuk yang gaya hidrostatis untuk permukaan yang dia itu bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi menggunakan f resultan. Itu adalah konsepnya ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini kita sudah hampir masuk ke materi terakhir ya. Itu adalah mengenai buoyancy dan juga stability gitu ya. Jadi buoyancy itu seperti apa gitu ya. Jadi kan seperti yang kita tahu ya bahwa kalau misalnya kita di dalam air itu setiap objek yang berat gitu ya, itu tuh terasa lebih ringan gitu ya. Dan beratnya itu tidak seberat kalau misalnya kita ada di tekanan di atmosfer gitu atau di luar air gitu. Nah, di sini itu bisa diilustrasikan dari gambar 341 di bawah ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang hidrostatis pada permukaan dari sebuah benda gitu ya. Ini adalah contoh permukaan ya. Kemudian di sini dia bentuknya adalah horizontal ya, horizontal. Jadi di sini kan ada dua permukaan ya, ada yang di atas, kemudian ada juga yang di bawah gitu. Nah, untuk yang di atas otomatis untuk rumus dari tekanannya itu seperti biasanya adalah rho dikalikan G dikalikan dengan H gitu ya. Tapi di sini dikalikan dengan S dan juga A gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang di bawah ya, otomatis yang di bawah di sini kan tekanannya lebih besar. Nah, lebih besar di sini dia juga dikalikan dengan ketebalan dari benda itu gitu. Jadi otomatis untuk yang bottom, untuk yang di bawah di sini tekanannya atau gaya yang dialami itu juga lebih besar gitu ya. Jadi di sini rho dikalikan G ya, dikalikan dengan H. Hanya di sini adalah S ditambahkan dengan H, kemudian dikalikan dengan A gitu ya. Itu adalah gaya yang bekerja pada bagian bawah permukaan. Kemudian kalau yang untuk atas permukaan ya di sini tinggal hanya adalah S saja gitu ya. Nah, maka di sini dia kan akhirnya menimbulkan selisih gitu ya. Maka selisih dari F bottom atau F permukaan benda dikurangi dengan F atau gaya tekan yang ada di permukaan atas benda itu selisihnya merupakan eh, arti dari gaya buoyancy gitu ya. Jadi buoyancy itu adalah kecenderungan dari benda gitu ya untuk bukan mengapung ya, tapi kayak melayang gitu ya, atau dia itu bergerak ke atas seperti itu. Jadi kalau di sini di penjelasannya dituliskan bahwa this force ya atau buoyancy force itu tends to lift the body. Ya, jadi dia disebut dengan buoyant force atau disebut dengan di sini adalah FP. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya atau misalnya kita apa itu namanya ada di dalam air gitu ya, kita kan pasti sebenarnya ada kecenderungan kalau kita diam aja, ada kecenderungan untuk terus menuju ke permukaan gitu ya. Menuju ke permukaan, yaitu itu karena adanya buoyant force seperti itu. Karena
F bottom ya, gaya tekanan yang ada di bagian bawah tubuh kita itu lebih besar daripada yang di atasnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita perhitungkan ya, selisih dari F bottom dikurangi dengan F top itu menunjukkan ini rho F ini adalah rho fluida ya dikalikan G dikalikan dengan H kalikan A. Nah, seperti yang kita tahu ketinggian dikalikan dengan permukaan itu adalah volume gitu ya. Jadi di sini untuk F buoyancy itu bisa dituliskan rho F G dikalikan dengan volume gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa the buoyant force yang bekerja pada permukaan bidang gitu ya itu adalah sama dengan berat dari fluida yang digantikan oleh benda tersebut. Jadi ini bisa dibilang semi-semi kayak Archimedes gitu ya. Jadi kalau misalnya ada benda, misalnya ada orang nyebur ke dalam air gitu ya, otomatis kan di situ ada air yang keluar gitu ya. Atau kita di sini melayang gitu dalam air itu karena eh, berat gitu ya yang kita punya itu tuh menggantikan berat dari air yang berpindah gitu. Ya, jadi bisa dibayangin ya. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Beyond Force itu ini yang harus diingat-ingat ya kalimatnya. Itu adalah sama ya dengan berat dari fluida yang digantikan oleh eh, bidang atau benda yang tenggelam di dalam air tersebut. Seperti itu. Jadi kalau persamaan ini itu sebenarnya digunakan untuk simple geometry gitu ya. Jadi simple geometry itu tuh bisa menggunakan rumus tersebut. Tapi regardless of any shape ya. Jadi terlepas dari bentuk yang berbagaimanapun, sebenarnya itu rumus ini itu bisa berlaku ke semua bentuk. Ya. Ini ya, jadi eh, informasi di buku ini ya, Cengel, itu kalian harus sering-sering baca. Di sini banyak informasi yang harus kita pahami. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada yang berhubungan dengan floating bodies gitu ya. Jadi floating bodies itu maksudnya seperti apa? Jadi floating bodies itu kan artinya dia kayak melayang gitu ya. Nah, melayang di sini kenapa gitu ya? Karena di sini ada hubungannya dengan rho atau massa jenis gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu ya tadi F buoyancy itu kan sama dengan rho fluida dikalikan G dikalikan dengan V dari benda atau plate-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini antara fluida ya dengan benda gitu ya, itu tuh kan sama gitu ya. Jadi di sini F buoyancy-nya tuh sama gitu. Nah, makanya di sini kita bisa membandingkan gitu ya antara V sub dan juga V total. Itu sama dengan rho average dibagi dengan rho fluida gitu. Jadi kalau misalnya di sini rho dari benda itu kurang dari rho fluida, itu dia akan ada kecenderungan untuk ini ya mengapung. Nah, kalau misalnya dia sama, dia naturally buoyant atau dia akan tetap melayang di dalam air gitu. Nah, kalau misalnya rho dari bendanya itu lebih besar daripada rho fluida, maka dia akan kecenderungan untuk tenggelam gitu, berada di dasar. Jadi, kita harus mengetahui bagaimana massa jenis dari benda yang kita lihat gitu ya, apakah dia itu massa jenisnya lebih besar dari fluida atau kurang dari fluida seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh soal ya terkait dengan uh, buoyancy gitu ya atau gaya apung. Nah, itu silahkan dipelajari. Termasuk itu tidak hanya berlaku pada benda ya, misalnya massa jenis fluida yang lebih berat itu juga bisa kita lihat gitu ya bagaimana kecenderungannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain ya. Jadi di sini ada weight
loss of an object in seawater gitu. Dan di sini kita diminta untuk mencari gitu ya tension in the rope of the crane ini ya tension dari si tali ini ketika dia di dalam air gitu. Karena otomatis akan jauh berbeda ya ketika eh, apa itu namanya ketika tali itu digunakan untuk menarik di udara dan juga di dalam air seperti itu. Jadi di sini kita diminta untuk mencari perbedaannya gitu ya ketika dia di udara dan juga ketika dia di dalam air seperti itu. Nah, ini adalah rumus-rumusnya ya. Jadi bedanya adalah kalau misalnya di udara ya, di sini yang membedakan adalah rho-nya otomatis ya. Kemudian kalau misalnya di dalam air di sini rho-nya adalah menggunakan rho fluida. Kemudian kalau kita lihat di sini F tension ya di udara itu dia lebih besar daripada ketika di air gitu. Jadi bisa dibilang gitu ya kalau bisa di dalam air berdasarkan perhitungan ini tension dari talinya itu berkurang sebesar 55% di dalam air gitu ya. Jadi eee, beban yang diterima oleh tali ini dia tidak sebesar ketika ada di udara. Nah, itu bisa menggunakan rumus dari F buoyancy gitu. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya ya ini tentang stabil dan juga unstable ya gitu. Jadi hubungan antara F buoyancy dan juga berat atau W gitu ya dari benda itu tuh harus diperhatikan gitu ya. Apa kalau misalnya supaya stable itu seperti apa besarnya gitu. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Gitu. Dan ini ada rumus-rumusnya. Ya, tapi banyak sekali ya rumusnya. Ini mungkin bisa saya lanjutkan di minggu depan ya. Cuman ketika minggu depan kan kita sudah mulai masuk ya. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, mungkin sebelumnya ada presentasi ya terkait contoh-contoh soal dari materi yang sudah kita bahas. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Dan juga kemungkinan ada tugas ya terkait tugas tulis tugas biasa gitu ya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup mungkin materinya? Ada pertanyaan ya sepertinya. Nanti silahkan dilihat aja terus ya di e-learning tugas-tugas dan juga untuk minggu depan presentasinya siapa kelompok yang mendapat giliran gitu karena benar-benar harus dipelajari ya contoh-contoh soalnya untuk dijelaskan ke teman-temannya. Jadi ketika presentasi jangan cuman V sama dengan 0,4 dikalikan 0,4 dikalikan 3. Nah, itu tidak bisa gitu ya. Jadi kalian harus jelaskan gitu. Misalnya langkah-langkahnya itu seperti apa. Kemudian kenapa kok kita menggunakan rumus ini gitu. Terus kenapa kok misalnya di sini dikalikan 1 kilonewton per 1000 kilogram per ini meter per second kuadrat ini kenapa kok harus dibagikan ini itu juga harus dijelaskan. Oke, ada pertanyaan ya sepertinya. Untuk koordinator kelas sudah dicatat siapa-siapa saja yang belum yang tidak masuk. Sudah, Bu. Oke, udah nanti minta tolong ya dikirimkan ke saya sama list kelompok-kelompoknya ya. Baik, Bu. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Saya close screen dulu. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.